Presiden Joko Widodo meresmikan QRIS antar negara. Perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat ini tentunya membuat perekonomian mengalami perkembangan yang cepat juga. Berkat kerjasama Bank Indonesia dengan Bank Sentral Malaysia, yaitu Bank Negara Malaysia atau BNM, pada Januari lalu akhirnya Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Doni Juwono mengungkapkan, lewat kerjasama ini warga di Indonesia dan Malaysia dapat melakukan pembayaran retail dengan menggunakan QRIS atau QR Code dan pembayaran Malaysia yaitu Duit Now. Milenials, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Senang banget kita bisa ketemu lagi di pagi hari yang ceria. Iya, walaupun masih ngantuk tapi nggak apa-apa. Kita harus semangat ya. Benar. Semangat seperti biasa. Ada Nuka Azwita di sini dan juga ada Aisyah Gray di sini. Kita ketemu lagi di program favorit kita semua, di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Yap, selama 1 jam ke depan seperti biasa kita akan nemenin kalian semua dengan berita, cerita, informasi, tips bahkan ya dari dalam maupun dari luar negeri ya Gray. Iya, dan pastinya ini berita-beritanya itu terbaik untuk kalian, bukan hanya sekedar gosip ya, tapi fakta yang kita bahas di sini. Dan seperti biasa nih kita punya tema utama yang akan kita bahas ya kan. Kira-kira apa nih akan kita bahas di episode kali ini Nuka? Aku tuh semangat banget gitu kalau ngomongin mata uang kita gitu pagi-pagi. Ih, langsung hijau gitu mata ya, seger iya, gitu tapi ya. kalau di uang aku sukanya warna pink, kayak baju. Oh gitu. Merah muda. Iya, aku biru juga aku suka. Iya, kalau jumlahnya banyak nggak apa-apa ya. Berlipat-lipat gitu ya. Betul. Iya gitu. Kita udah kayak mata uang nih di sini nih. Iya nih mata uang 50.000. 50.000, 100.000. Tapi kita nggak bisa ditukar. Iya betul. Nggak bisa ditukar, nggak bisa dipakai juga. Nggak bisa karena kita bukan alat bayar. Betul. Ya, jadi pagi hari ini kita seperti biasa punya tema besar pastinya. Nah, ini kita mau berbicara soal rupiah yang katanya bisa digunakan di luar negeri. Masa sih? Aku juga baru dengar sih. Kalau memang iya, ya enak juga ya. Berarti enak nih, kita nggak harus nuker-nuker lagi gitu kan. Terus juga rugi di penukaran gitu kan kadang-kadang ya. Betul. Kadang kan kalau kita mau ke luar negeri kita repotnya kan harus tukar dulu gitu kan ke mata uang yang negara yang mau kita tuju gitu. Tapi ini belum tahu juga sih. Ini baru kabar desas-desus gitu loh. Tapi mudah-mudahan bener ya. Gitu. Mudah-mudahan benar ya. Ini millennials kira-kira ini udah ada yang tahu belum ya kalau misalkan rupiah ini udah bisa digunakan untuk berbelanja di luar negeri. Nah, jadi sistemnya adalah scan QR Code aja, kalian sebagai konsumen dapat melakukan pembayaran secara instan di berbagai negara. Tepat pada tanggal 29 Agustus 2022 yang lalu nih, Presiden Joko Widodo meresmikan QRIS antar negara. Perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat ini tentunya membuat perekonomian mengalami perkembangan yang cepat juga. Nah, QRIS antar negara yang diluncurkan oleh Bank Indonesia menjadi salah satu bukti nih bahwa Indonesia mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital saat ini. Dan dengan diluncurkannya, diharapkan ini dapat memudahkan UMKM serta sektor pariwisata untuk dapat melakukan pembayaran instan tanpa perlu menukarkan mata uang. Ya betul banget, ini kalau menurut Bapak Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia, beliau mengatakan bahwa pada bulan Mei lalu 5 negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Filipina ini sudah bertemu untuk membahas tentang QRIS antar negara. Nah, untuk sistemnya sendiri nanti akan dilakukan dengan QR Fast Payment dengan mata uang lokal masing-masing negara. Saat ini sih sudah ada 85 penyelenggara dan sekitar 20,3 juta merchant yang nantinya akan bergabung untuk menggunakan QRIS antar negara. Ih, keren banget ya. Seru Indonesia ya. maju banget dan emang sekarang kan zamannya cashless gitu ya, di mana-mana Betul. tinggal scan-scan aja gitu. Betul. Jadi memudahkan juga, lebih efisien sih kalau Lebih menurut aku. efisien dan juga pasti lebih safe gitu ya. Yap, betul. Daripada kita bawa-bawa cash yang pakai Banyak, hilang.
Iya gitu betul, kan. betul. Dan selain itu juga pastinya banyak banget nih manfaat bagi para pelaku UMKM. Selain itu wisatawan juga pastinya dimudahkan nih. Karena apa? Mereka jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk menukarkan uang lokal kalau misalkan mau belanja gitu kan. Soalnya QRIS antar negara sudah terhubung langsung dengan mata uang lokal negara tujuan. Nah penggunaannya juga praktis banget nih. Kita nggak usah lagi bawa-bawa dompet gitu ya. Cukup bawa handphone aja pergi kemana-mana. Isi saldo terus gampang deh. Tinggal klik-klik gitu kan. Terus juga scan gitu kan selesai. Bisa bayar apapun dengan menggunakan QR Code. Nah QRIS antar negara ini juga gak ada biaya tambahan apapun. Ini penting banget nih. Beda nih kalau misalkan kita di Money Changer. Ini kan pasti ada biaya tambahan nih. Kita kena charge lagi gitu ya Nuka Iya ya. biasanya nilai beli, nilai jual pasti ada selisih tambahan harganya. kayak gitu. Kalau kita pakai QRIS kan enak jadinya ya sesuai dengan jumlah uang yang memang harus kita keluarkan aja gitu. Nah jadi memang walaupun penggunaan QRIS antar negara ini tentunya banyak memberikan keuntungan, terus kecepatan dan memudahkan penggunanya, namun tetap saja nih tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Secanggih apapun teknologi nggak bisa memungkiri bahwa selalu ada ancaman kejahatan cyber yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya jadi tentunya kita harus lebih teliti, lebih hati-hati gitu ya Nuka ya. Supaya kita tidak kena penipuan. Nah kalau misalkan kita bicara QRIS antar negara, nih negaranya di mana aja sih? Nah ini dia nih negara-negara yang sudah menggunakan QR Code sebagai alat pembayaran juga tentunya harus bisa memastikan keamanan transaksi bagi para penggunanya gitu kan. Nanti kita akan bicara negara mana aja tapi sebelum ini informasi buat kalian penting juga. Kalau ternyata nih memang banyak oknum nih yang membuat QR Code palsu katanya. Yang bisa masuk ke rekening lain dan juga website malware. Nah ini keamanan cyber tentunya wajib diperhatikan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia. Demi apa sih? Tentunya guna menjaga keuangan tanah air. Karena sampai saat ini nih masih banyak hacker yang bisa aja mencuri data kita di berbagai institusi pemerintah dan juga perusahaan besar di Indonesia gitu. Nah kira-kira nih Nuke, ini kan ada beberapa negara gitu ya. Nah tanggapan kamu nih, kayaknya lebih aman atau enggak dibandingkan kita pakai cash? Ada lebih amannya sih kalau menurut aku ya gitu. Sebenarnya sih kalau cash itu tadi gitu kita rawan apalagi ke negara-negara Eropa kan kita sering dengar Banyak maling, banyak nyolong tas, apa iya gitu kalau kan. copet gitu kan kayak Itali dan sebagainya gitu-gitu yang terkenal banget memang banyak gitu. Ya betul. Cuman memudahkan QRIS sih tetap. Nah memang di zaman serba digital saat ini gitu ya kayaknya kan emang praktis banget gitu kan kita bayar Banget, parah QRIS. dan lebih cepat. Kita juga nggak perlu bawa uang cash banyak-banyak di dompet gitu, secukupnya aja gitu kan. Pembayaran juga jadi lebih mudah gitu. Menurut aku. Apalagi nih kalau misalkan zaman virus kayak gini gitu kan, kayaknya seneng kalau misalkan belanja ke supermarket atau kan minimarket kita nggak harus megang-megang uang tuh, kita tinggal scan aja, jadi bener-bener meminimalisir penularan Iya, virus betul. dan lain-lain. Karena kan sekarang macem-macem ya, selain COVID juga kan ada virus-virus lainnya. Baru aja kan lagi santer tuh kayak cacar monyet, flu tomat kayak gitu-gitu. Aduh banyak banget penyakit yang penularannya tuh mudah gitu dengan alat-alat yang kita pakai gitu. Apalagi kan. uang kan semua orang megang uang, naruhnya gitu. juga suka sembarangan Betul. kadang-kadang. Jadi memang sebenarnya kalau dari segi kesehatan itu lebih bagus nih menggunakan QRIS gitu. Keamanan sebenarnya asal kita pinter-pinter aja sih, nggak asal sembarangan scan gitu kan. Jangan iya aja, kita harus cross check ulang lagi sebelum kita melakukan pembayaran. Dan biasanya nih kalau QRIS ini ada nih yang kita memasukkan totalnya gitu kan, dilihat gitu. Jadi Iya, karena kita yang ngetik sendiri kan gitu. ada juga yang udah langsung keluar. Iya, keluar langsung Nah, memang otomatis. sebelum kamu okein, kamu pas keluar angkanya kalau bisa samakan lagi ya. disamain lagi gitu. Jadi sebenarnya sih kalau apalagi antar negara ya kalau menurut aku sih memang lebih aman. Nah ini tergantung dari bank masing-masing negaranya ini nih menjaga data kitanya agar tidak Disalahgunakan. Iya disalahgunakan apalagi banyak scammer kan sekarang kayak gitu sih. Gitu. Oke, millennials kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan mata uang rupiah yang sudah bisa digunakan di luar negeri. Lebih mudah ya. Tapi tentunya kita akan bahas lagi, kita break dulu sejenak ya.
Betul, jangan kemana-mana karena nanti masih akan kita bahas lagi pastinya tentang mata uang kesayangan kita, rupiah ya. Aku cinta rupiah. Oke, kalau yang tahu lagu itu pasti tahu lah umur kita berapa. Oke ya, kita break dulu sebentar aja, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai juga millennials, kita kembali lagi, nggak pakai lama, kita masih membahas terkait dengan mata uang rupiah yang bisa digunakan di luar negeri ataupun penggunaan mata uang antar negara menggunakan sistem QRIS. Nah, masih bersama Aisyah dan juga Nuke di sini akan membahas lebih lanjut. Dan kalau kita berbicara tentang QRIS nih ya, QRIS antar negara ini kan sebenarnya baru bisa digunakan di 4 negara ASEAN aja nih. Di antaranya kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Thailand. Nah, pada tahap awal QRIS antar negara ini bisa digunakan di Thailand. Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio menjelaskan QRIS ini dapat digunakan secara penuh di Thailand untuk berbagai transaksi mulai dari pariwisata hingga perdagangan UMKM. Dan dengan QRIS tentunya transaksi masyarakat di Thailand gak perlu lagi nih menggunakan uang atau valuta asing. Tapi hanya memindai atau tinggal scan barcode aja. Betul banget, jadi lebih mudah ya kalau kita ke Thailand mungkin kan suka belanja-belanja tuh orang Indonesia kalau ke Thailand. Sekarang mungkin pembayaran jadi lebih mudah ya. Swadikap. Swadikap. Oke, selanjutnya negara tetangga kita juga nih ada Malaysia. Jadi QRIS untuk Malaysia sudah dilakukan uji coba sejak Januari lalu ya, tahun 2022 ini. Dan ini berkat kerjasama Bank Indonesia dengan Bank Sentral Malaysia, yaitu Bank Negara Malaysia atau BNM. Pada Januari lalu akhirnya Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Doni Juwono mengungkapkan lewat kerjasama ini warga di Indonesia dan Malaysia dapat melakukan pembayaran retail dengan menggunakan QRIS atau QR Code dan pembayaran Malaysia yaitu Duit Now pada merchant offline dan juga online. Nantinya program tersebut diperluas agar dapat memungkinkan pengiriman uang antar negara secara real time antar Indonesia dan Malaysia. Wow. Tapi Malaysia tuh dari dulu setahu aku bisa loh nerima uang kita. Aku pernah ke perbatasan, nyebrang Malaysia sedikit gitu, belanja di warungnya sana, dia masih nerima pembayaran pakai rupiah. Nah, memang kalau misalkan di perbatasan-perbatasan tuh biasanya bisa digunakan, iya, jadi gitu kan. kita nggak bingung saat itu, oh nggak apa-apa gitu, kayak orang-orang sana masih rupiah bisa gitu. Tapi Ya. kita di Indonesia nggak mau nerima ringgit. Curang ya. Curang. Tapi untungnya Tapi mereka mau. kayak misalkan di Merauke dengan Papua Nugini itu juga bisa menerima antar mata uang gitu loh. Jadi memang kalau di perbatasan biasanya bisa, tapi Iya. ini pasti berguna banget karena kan banyak banget ya warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mungkin bisa langsung mengirimkan Iya. uang ke keluarganya Makanya aku tanpa harus bingung saat itu, repot-repot. gimana nih kita mau makan, bayar makannya. Enggak, terus dianterin sama orang warga setempat yang sana. Enggak, mereka bisa kok, cuman kalau kita tuh nggak bisa bayar pakai ringgit. Tapi kalau mereka masih mau nerima rupiah dan dikembalikannya dengan rupiah juga. Keren. Ngalamin, makanya sekarang ada QRIS, lebih enak lagi. Lebih efisien lagi karena kadang-kadang kalau kita habis liburan ke luar negeri tuh kita BT-nya tuh bawa receh ya, nggak bisa ditukar di sini gitu loh. Iya, jadi masih banyak sisa ya. Benar, uang koin maksudnya ya. Oke, kita bahas ya setelah tadi kita Malaysia. membahas Malaysia, kita bahas Singapura. Nah, fitur QRIS di Singapura saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Monetary Authority of Singapore atau MAS untuk menciptakan QRIS antar kedua negara. Nah, kerjasama QRIS lintas negara antara Indonesia dan Singapura ini ditargetkan untuk diluncurkan pada tahun 2023. Betul sekali. Dan selanjutnya ini Filipina. Ini juga negara tetangga kita karena muka-mukanya orang Filipina tuh serupa. Banyak mirip ya. Iya, karena memang banyak turunan Minangkabau dulu. Awal mula Filipina terbentuk. Tahu aku yang aku baca sejarahnya kayak gitu. Makanya mukanya mirip-mirip sama kita. Oh, pantes. Iya, oke. Ini Bank Indonesia dan Bank Sentral Filipina atau Bangko Sentral Pilipinas atau BSP juga bekerja sama untuk penggunaan QRIS lintas negara. Hal ini sesuai dengan komitmen dan kesepakatan untuk menyambungkan sistem pembayaran melalui QR Code currency di ASEAN. Gitu. Wow, oke itu dia tadi kita udah bicara tentang 4 negara ya yang sudah mulai menuju ke penyempurnaan Betul. penggunaan QRIS antar negara. Betul.
Nah kira-kira dari 4 negara pengennya kamu liburannya kemana nih? Filipina sih. Nggak tahu dari setahun belakangan ini kok jadi kayaknya enak deh. Apalagi dia sama sih seperti Indonesia, negara kepulauan kan. Memiliki banyak pulau-pulau juga, jadi kayak tempat-tempat hiburan wisata alamnya tuh banyak gitu. Wisata alam ya. Kalau aku Thailand soalnya banyak ngeliat ini pada mukbang. Oh iya makanannya sih, jadi kayak limaannya aku pengen ke Thailand mau makan. Iya kan? Soalnya kan dia kayak sayur, seafood, semuanya fresh. Iya. Terus kaki limanya dia tuh makanannya katanya terkenal enak-enak, terus belanjaan murah kalau di sana. Makanya aku pengen ke Thailand deh. Coba deh aku tungguin QRIS dulu kali ya. Siapa tahu nanti kita bayar-bayar udah bisa pakai QRIS. Nabung dulu aja dulu kita ya. Itu sih lebih tepat, duitnya aja dulu gitu kan. Karena kan sekarang harga tiket pesawat lagi mahal guys. Kemarin kita sih mau ke Bandung aja mikir sosokan luar negeri. Di Bandung dulu aja Iya, ya naon ya liar gitu kan. Ya tapi nggak ada salahnya biar paspor ada capnya gitu. Ya aku aja mikir, udah diperpanjang belum ya? Iya itu dia. Kayaknya tahun ini habis nih. Coba ya aku cek nanti ya gitu. Di Bandung dulu aja cenah. Iya, udah nggak jadi-jadi ya. Nah kalau kita bicara tentang QRIS nih milenial, QRIS antar negara ini kan memang baru diresmikan pada bulan Agustus tahun ini. Tapi sebelum itu nih, beberapa negara lain juga menerima pembayaran uang rupiah loh, tanpa perlu QR code yang tadi ke Enuko udah sharing ya informasinya. Nah ada banyak faktor sebenarnya kenapa akhirnya mata uang Indonesia ataupun rupiah ya bisa diterima di negara asing. Yang pertama, ini tentunya adanya faktor kedekatan wilayah antar negara. Terus juga kedua, wisatawan dari Indonesia yang berkunjung ini banyak banget. Dan yang ketiga, adanya kerjasama local currency settlement, yaitu penyelesaian transaksi antar dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing. Di mana transaksinya dilakukan berdasarkan hukum negara masing-masing. Nah itu dia, kenapa kalau di perbatasan biasanya bisa saling terima mata uang karena ada kedekatan itu. Iya, itu kita ngalamin ya gitu. Oke ini berikut ada beberapa negara yang menerima uang rupiah. Yang pertama ada Arab Saudi. Gak dapat dipungkiri guys ya, kalau Indonesia ini banyak banget mengirimkan jamaah haji dan umroh ke Arab Saudi. Ini membuat para pedagang yang ada di wilayah kota Mekah, Madinah, dan Jeddah ini bisa menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran saat para jamaah Indonesia pergi haji maupun umroh ke Arab Saudi. Jadi pedagang di Arab Saudi sana juga fasih nih bisa berbahasa Indonesia. Jadi ini lebih memudahkan jamaah Indonesia dalam tawar menawar. Ih seru kali ya. Iya kata temenku gitu. Indonesia, sini gitu. Katanya ada yang begitu. Kalau mau beli kurma gitu kan, gitu. Berapa gitu kan? 100.000 gitu kan. Terus alah 60.000. Terus nawar ya, Bo. Terus pedagangnya enggak bisa. Udah murah. Ini gitu. udah murah. gitu. Ada ojol, masih aja nawar. Kalau gitu. Bisa bahasa Indonesia tapi tetap kol-kolanya nggak bohong ya. Kol-kolah banget gak tuh ya? Yo, medok. Iya. Ini lanjut. Oke. Oke, berikutnya tentunya di Papua Nugini. Nah, Bank Indonesia dan Papua Nugini sepakat untuk menggunakan rupiah sebagai alat transaksi antar Indonesia dan juga Papua Nugini. Karena perbatasan antara Papua Nugini dan juga Indonesia ini kan keduanya saling membutuhkan. Ini menjadikan mata uang rupiah tentunya menjadi mata uang yang sah, bener banget nih karena mereka tuh masih kayak sering jajan gitu loh. Kita jajan Papua Nugini, terus juga orang sana jajan juga Indonesia masih ke kita gitu. Iya. Apalagi kan jaraknya kadang-kadang cuma selangkah. 5 langkah langsung dapet gitu. Selangkah udah di Indonesia. Aku pernah berdiri di antara dua negara. Iya. Iya aku juga. Indo Malaysia itu kan. Selangkah jamnya ganti di Malaysia. Balik lagi jam maju Indonesia. Mundur, mundur. Asal jangan hubungan aja maju mundur. Oh iya betul. Lanjut yuk. Oke ini ada mantan saudara. Oh siapa tuh? Timur Leste. Oke. Ya, oke. Ini hampir sudah 2 dekade Timur Leste ini kan berpisah dengan Indonesia ya. Mantan. Kirain suaminya Krisdayanti mantan. Bukan. Jangan, itu beda lagi. Oh beda lagi. Itu membuktikan bahwa walaupun negaranya mantan, tapi mereka akur. Iya kan, asal jangan jadi mantan. Oh iya, oke. Timur Leste mempunyai 3 mata uang seperti Centavo Coin,
terus dolar dan rupiah. Masih memakai rupiah ya. Nah saat ini masyarakat Timor Leste ini masih banyak yang menggunakan rupiah sebagai alat transaksi mereka. Ya nggak bisa dipungkiri, bahkan bahasa kita pun masih dipakai gitu kan. Ya gimana sih orang tadinya kita bersatu tiba-tiba pisah. Nah itu dia tadi, tapi ya itulah ya yang namanya antar negara tuh memang bagusnya seperti itu gitu kan, saling akrab gitu sehingga ikrip sehingga memudahkan juga terutama dari sektor ekonomi gitu kan ya, dari perdagangan gitu kan, pariwisata tentunya gitu. Jadi emang nggak bisa dipungkiri kalau misalkan pariwisata kita mau maju juga kitanya juga harus mensupport pariwisata, jadi win-win solution gitu. Ya betul, ya apalagi kalau model kayak Timor Leste tadi kan memang tadinya kan mereka bersatu sama kita di Indonesia, terus tiba-tiba memisahkan diri, butuh waktu mungkin ya untuk adaptasi gitu, dan ya tetap aja hawa-hawa Indonesianya masih ada gitu kan. Ya karena ya itu dia ya, karena kan memang penduduknya tadinya kan penduduk Indonesia gitu tadi di sana gitu. Oke. Ya tentunya kita seneng banget ya dengan adanya sistem QRIS ini, tentunya akan memudahkan dan tentunya kita juga sama-sama berharap sektor pariwisata di Indonesia bisa bangkit. Orang-orang juga nggak mikir dua kali buat kesini gitu kan, karena bingung nanti transaksinya seperti apa gitu, dan pastinya nih untuk perdagangan juga lebih mudah gitu. Betul sekali ya, jadi ini lebih efisien juga. Nah untuk lebih efisiennya nanti kita akan masih bahas lagi tentang rupiah ya. Tapi kita harus break dulu sebentar, untuk kalian jangan kemana-mana ya. Tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Indonesia, kita balik lagi ya. Seneng deh rasanya kalau kalian masih nungguin kita di sini. Iya luar biasa ya kalian ya. Masih mau nungguin kan pastinya berita terkait dengan rupiah yang sudah mulai bisa digunakan di luar negeri. Kita juga nggak sabar pengen nyampein beritanya ke kalian. Iya, jadi apalagi kalian yang udah punya jadwal mau liburan mungkin kan ke luar negeri. Jadi sekarang kalian ini kabar baik banget, nggak perlu lagi repot-repot. Ya mungkin akan tetap sih menukarkan uang di mata uang negara yang akan dituju. Cuman maksudnya kita nggak repot dengan jumlah banyak. Gitu. Betul. Karena sekarang pembayaran di luar negerinya pun bisa menggunakan QRIS antar negara. Gitu. Ya tapi walaupun memang kayaknya baru sempurna dan baru running semuanya itu di tahun depan ya, nggak apa-apa kita tunggu aja. Tapi Bank Indonesia ini mendukung katanya penggunaan QRIS. Kan kalau misalkan kita tengok ke belakang gitu ya, pandemi COVID-19 ini kan tentunya membuat banyak negara mendapatkan kerugian, terutama di sektor ekonomi ya pastinya. Terutama Indonesia nih yang mendapatkan dampak akibat pandemi COVID-19. Sebenarnya QRIS antar negara ini sudah diluncurkan pada tanggal 17 Agustus, tapi baru diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 29 Agustus. Nah ini tentunya menjadi salah satu hadiah untuk ulang tahun Indonesia. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya. Keren ya. Nah oke, karena banyak mendapat dampak di perekonomian, pemerintah dan Bank Indonesia akhirnya mendapatkan solusi untuk meningkatkan kembali perekonomian Indonesia dengan diresmikannya QRIS antar negara ini. Nah, dalam antrian turis Indonesia bisa bertransaksi dengan menggunakan QRIS di beberapa negara yang sudah bekerja sama dengan Indonesia. Begitu juga sebaliknya, turis dari luar negeri yang datang ke Indonesia ini juga sudah bisa pakai QRIS untuk transaksi di negara Indonesia. Keren banget ya, terutama nih di era digital seperti sekarang, masyarakat kan dituntut nih untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada yang berkembang pesat banget, dan salah satunya juga untuk para pelaku UMKM. Nah kalau mau maju tentunya pelaku UMKM juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan gitu kan ya. Nah tentunya kita semua nih harus bisa saling kreatif, bisa inovatif, dan juga tentu harus belajar tentang teknologi. Salah satunya ya dengan cara bertransaksi menggunakan QRIS. Jadi nih kalau ada turis yang ingin melakukan pembayaran menggunakan QRIS tentunya bisa lebih mudah juga gitu. Tinggal scan silahkan Mister. Iya. Mister scan, Mister scan. Iya. Gak usah kayak
106.000 bahasa Inggrisnya berapa ya? Iya, takutnya kan masih banyak yang bingung. Iya. Jangan salah, kalau ke kalian ke Thailand itu kan mereka jarang yang bisa komunikasiin English gitu ya. Jadi kan mudah. Oh, berapa gitu kan kayak udah langsung scan. Tinggal gitu doang. tinggal scan aja, kalian udah bisa bayar. Jadi memudahkan dan lebih efisien pastinya ya. Nah, oke, berikut ini ada beberapa manfaat yang bisa kita terima, bisa diterima oleh UMKM jika menggunakan QRIS ya. Yang pertama, transaksi menjadi lebih mudah pastinya kalau itu ya. Karena bertransaksi ini kedepannya akan menjadi lebih mudah dan pemilik usaha hanya perlu menyediakan QR code untuk di-scan. Dengan begitu nantinya akan jauh lebih mudah menggunakan QRIS dibandingkan menggunakan uang kertas gitu. Dan keuntungan kedua nih, ini menjadi alternatif pembayaran. Kan kalau di era seperti sekarang banyak orang-orang nih yang pengen pergi kemana-mana, gak pengen bawa barang banyak gitu, seperti dompet misalkan. Nah, ataupun membawa uang cash yang banyak, karena memang kan orang-orang ini zaman sekarang banyak memilih alternatif pembayaran menggunakan QRIS, tentunya yang bisa digunakan lewat smartphone aja. Dan banyak toko-toko nih yang sudah banyak menggunakan QRIS sebagai media pembayarannya. Tentu akan membuat luas jaringan pasar para pelaku UMKM jika menggunakan QRIS. Betul, terus yang selanjutnya manfaatnya kita bisa mencegah penipuan pada uang palsu. Apalagi di money changers biasanya suka kayak gitu ya, kita ditipu jumlahnya kurang atau seperti apa. Nah, jadi pelaku UMKM sudah tidak perlu khawatir lagi dengan menggunakan QRIS, nantinya akan mengurangi penipuan uang palsu. Karena masih banyak yang melakukan penipuan uang palsu dan yang melalui pembayaran non tunai alias cash. Oke, berikutnya nih, mudah untuk menjadi merchant. UMKM yang ingin menjadi merchant ini tidak perlu repot-repot untuk mendaftar satu-satu ataupun melakukan pendaftaran berbeda di setiap e-wallet. Pelaku UMKM hanya perlu mendaftar untuk QRIS aja. Jadi udah kedepannya pelaku UMKM tentunya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran lewat aplikasi pembayaran manapun. Oke, dan dimanapun ya. Oke, selanjutnya ini biasanya kalau kita pembayaran melalui QRIS ini mudah untuk dipantau karena QRIS termasuk ke salah satu teknologi digital dan pembayaran yang masuk nantinya akan tercatat lebih mudah lewat histori transaksi. Menggunakan QRIS dapat dipantau setiap harinya, jadi pelaku UMKM ini akan lebih mudah untuk mengelola keuangan mereka gitu. Wah, tentunya banyak sekali ya kemudahan yang bisa kita dapat kalau misalkan transaksi banyak. pembayaran itu menggunakan QRIS. Nah, banyak. pengalaman Nuke nih menggunakan QRIS gimana di sini di Indonesia? Ya lebih mudah lah, apalagi kadang-kadang aku nih tipe yang jarang di dompet tuh ada cash dalam jumlah yang banyak gitu kan. Kayak sekarang tuh cuma sekedar makan bakso mie ayam aja, oh bisa pakai QRIS langsung gitu. Jadi aku nggak bingung cari ATM kemana kalau memang lagi uang cashku kurang atau apa gitu. Iya bener banget, apalagi sekarang minimarket itu rata-rata sudah menerima pembayaran QRIS gitu kan. Iya. Jadi kayak misalkan cuma pengen jajan cemilan aja gitu kan, nggak perlu nih bawa receh ataupun bongkar celengan lagi gitu kan. Pakai QRIS aja itu udah bisa. Dan bahkan sekarang kalau misalkan di era digital ini ya, karena memang masih adaptasi gitu kan pembayaran menggunakan QRIS, banyak nih promo-promo yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau bayar pakai QRIS nanti bisa dapat bonus misalkan, atau kadang-kadang suka dapat bonus cemilan nih Nuke. Iya, dan aku alhamdulillah banget sih banyak banget nemuin UMKM di Indonesia yang sekarang tuh udah pakai QRIS. Jangan salah guys, tukang somai lewat depan rumah aku, bang ini udah bisa mbak. Pakai QRIS sudah Keren. bisa, ya kan? Jadi kan meminimalisir kita juga ngambil uang kayak gitu-gitu. Jadi udah lebih efisien banget. Efisien banget, karena kadang-kadang ya pedagang juga kan suka dipalak lah, ataupun dia setelah ngumpulin hasil dagangannya harus dibawa lagi ke bank, masukin ke tabungan gitu kan. Kalau misalkan QRIS kan nggak usah repot-repot lagi melakukan hal itu, otomatis uangnya udah langsung masuk ke banknya dia, Ke jadi udah langsung rekeningnya, jadi betul. tabungan gitu kan. Betul. Emang ini lebih mudah sih ya. Kita bersyukur ya dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, jadi memudahkan kita juga di mana-mana. Apalagi nanti ini udah ada QRIS
di seluruh negara ya, jadi lebih mudah. Lebih mudah lagi ya. Tentunya ya QRIS ini tidak akan bisa digunakan kalau saldonya nggak ada. Itu juga paling penting, jangan sampai lupa ya. Gitu scan saldo. tiba-tiba kosong. Guys, kalau kosong kita yang repot guys ya. Ya nggak mungkin dong kalian mau keluar negeri tapi tabungan kosong. Nah, itu dia ya. Jadi ayo kita semangat cari duit yang banyak guys biar bisa jalan-jalan. Jalan-jalan ke luar negeri kapan lagi ya kan, apalagi ini kan kondisi udah lebih kondusif sekarang dari COVID-19 ya. Nanti mau beli oleh-oleh, mau beli apa-apa di sana atau yang dari sana mau ke Indonesia, tenang kita juga sudah menyediakan. Jadi nanti untuk wisatawan internasional udah lebih mudah pembayaran di sini gitu. Oke, seru banget ya. Kalau misalkan memang ini nanti sudah berjalan dengan lancar, sudah terwujud, kita nantikan aja bagaimana di tahun 2023. Semoga juga semakin banyak negara nih yang bisa bekerja sama menerima pembayaran menggunakan QRIS ya. Baik, oke itu tadi kita udah ngebahas panjang kali lebar tentang rupiah dan tentang gimana nanti mata uang rupiah sudah bisa digunakan di beberapa negara yang sudah bekerja sama, yaitu ternyata menggunakan QRIS. Nah ini jadi lebih mudah untuk kalian yang mau berpergian atau holiday ke luar negeri, gak usah bawa banyak-banyak uang cash karena uang kalian masih tetap bisa ada di tabungan. Betul. Oke, kita masih punya banyak sekali informasi buat kalian ya untuk mengupdate informasi kalian biar nggak kudet, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik.